3 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul, penyusunan, isi, dan struktur Al-Quran. Asal-usul Al-Quran, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yang diturunkan secara berangsur-angsur atau tidak sekaligus. Terus penyusunan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad ditulis pada kulit, batu, dan daun. Setelah Nabi Muhammad wafat, Khalifah Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh wahyu yang dituliskan untuk dituliskan dalam satu kitab, yaitu Al-Quran. 3. Tafsir. Tafsir membantu umat Islam dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, baik secara umum maupun secara khusus. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, atau tafsiran Nabi Muhammad yang menjadi penjelasan terhadap wahyu Allah dan terdapat dalam Al-Quran. Pertama, ada hadis Bali. Yang kedua, ada hadis Faili. Ketiga, ada hadis Takori. Keempat, ada hadis Hami. Dan hadis kelima, ada hadis Hamli. Hadis keenam, ada hadis Qudsi. Al-Quran dan hadis memiliki keutamaan, yaitu keutamaan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia, yang kedua sebagai pemberi kedamaian dan penyembuh, yang ketiga mukjizat. Ada juga keutamaan hadis, yaitu hadis memiliki keutamaan sebagai sumber hukum Islam dan teladan hidup bagi umat manusia. Klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya, tidak ada catatan pada sanad atau rantai perawi atau matan isi hadis. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis ini yang sedikit lebih lemah dari hadis sahih, namun masih diterima digunakan sebagai pedoman. Yang ketiga ada hadis dhaif, yaitu hadis yang memiliki cacat pada sanad atau matannya dan tidak dapat dijadikan hujah atau argumen hukum. Kesimpulannya adalah sistem kepercayaan dan praktik terpandu yang berkaitan dengan hal yang sakral, yaitu hal yang dipisahkan, yang dilarang. Kepercayaan dalam praktik yang menyatukan semua orang mengandung menjadi satu komunitas moral tunggal dan disebut gereja. Terima kasih.